Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam hari ini kita sudah malam kelima ya. Jadi kita sudah 4 hari berpuasa di bulan Ramadan. Semoga rahmat dari Allah selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini saya akan menyampaikan satu hal, yaitu ada pertanyaan ya untuk diri kita sendiri. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita nanti dijamin bisa masuk surga? Nah, ini hendaknya menjadi pertanyaan mendasar bagi kehidupan kita. Tujuan kita hidup di dunia adalah apa? Yaitu mencari keridhaan Allah. Jadi yang kita cari hanya satu, ridhonya Allah. Bahkan para sahabat dulu nggih, ketika beliau sakitnya, doa-doa mereka apa? Tidak minta sembuh sebenarnya, tidak minta sembuh. Yang diminta apa? Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk menerima cobaan yang kau timpakan kepadaku. Artinya apa? Ketika Allah memberikan cobaan kepada umatnya, berarti Allah itu sudah mengukur orang itu. Tapi kita sebagai hamba yang merasakan sakit, yang merasakan pedih atas penderitaan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, pengennya sembuh gitu ya. Tapi kalau sahabat enggak, karena di dalam cobaan itu, dalam sakit yang diberikan kepada kita itu akan menjadi pengampun dosa, penghapus dosa. Makanya mereka itu berdoanya minta diberi kekuatan untuk bisa menerima cobaan ini. Artinya bisa menerima, kemudian mendapatkan ridho dari Allah. Ketika Allah sudah ridho, ya ini yang kita harapkan. Kita akan mendapatkan pahala, dan pahala-pahala tersebut yang akan menyebabkan kita nanti masuk surga. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kita nanti pasti masuk surga? Belum tentu ya. Walaupun kelihatannya kita alim, kelihatannya kita itu rajin beribadah, sholat 5 waktu, puasa, qiyamul lail, sholat duha, dan berbagai macam ibadah yang lain. Tapi kalau Allah tidak ridho, bisa jadi kita bukan menjadi ahlul jannah. Nah, dari ini tadi saya dapat ilmu dari Bapak Sujadi, Ustadz Sujadi. Beliau menyampaikan bahwa dari kita pasti mempunyai bidang atau aspek masing-masing di bidang ibadah atau hobi ya, hobi dalam kita beribadah. Misalkan ya kalau mungkin orang yang kaya ya, punya harta banyak,
hobinya sedekah ya. Dia apapun akan dia sedekahi. Dia mungkin untuk bangun masjid, bangun jalan, sarana umum, kemudian bikin TPA ataupun rumah-rumah untuk rumah Quran dan sebagainya. Ini kalau orang punya uang, orang punya penghasilan yang cukup dan berlebih ya. Kalau orang yang tidak punya, apa yang akan kita berikan? Kadang kita akan iri kepada orang-orang yang punya. Ya iya, wong dia itu punya uang, sedekah ya gampang karena dia ada harta. Tapi sebenarnya Allah itu menciptakan beberapa pintu surga, ya. Ada pintu yang karena kita selalu berpuasa, yang karena kita rajin sholat, yang karena kita rajin bersedekah, dan pintunya sudah masing-masing. Nah, di sini mari kita telaah diri kita masing-masing, di manakah hobi kita di dalam ibadah itu. Ya satu itu kita kerucutkan, kita maksimalkan. Misal kita itu senang baca Quran ya, suka baca Quran. Ya udah, mudah-mudahan dengan jalan baca Quran ini kita nanti akan bisa masuk surga. Kita mempelajari Quran, kita pelajari artinya, kita amalkan, kemudian kita selalu tilawah setiap hari. Ini salah satu contoh. Atau mungkin expect kita suka sholat ibadah qiyamul lail. Ya sudah, kalau malam hari kita bangun malam, kita sholat qiyamul lail, kita mohon sama Allah, dan ini mungkin salah satu jalan kita untuk bisa masuk surga. Atau mungkin kita suka memberikan petunjuk kepada orang ya, misalkan memberikan solusi-solusi dalam kehidupan ya. Kita tidak punya pamrih apapun kecuali hanya minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lah mungkin salah satunya dari itu kita bisa menjadi ahlul jannah. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah, yaitu seorang wanita berkulit hitam ya. Beliau itu dulu kalau di masjidnya Rasulullah waktu di Madinah suka membersihkan masjid tersebut. Kalau ada kotoran diambil, kemudian disapu dan sebagainya. Nah, suatu ketika ini namanya Ummu Mihjan atau Mahjan. Suatu ketika Rasulullah mendapati kok tidak ada si Ummu Mahjan ini. Tanyalah Rasulullah kepada para sahabat, wahai para sahabat, di mana Ummu Mahjah ini kok tidak kelihatan hari ini? Kemudian para sahabat itu menjelaskan bahwa tadi malam beliau sudah meninggal dunia. Loh, kenapa kok saya tidak dikasih tahu, tidak diberitahu? Alasannya apa? Para sahabat yang beritahu, karena pekerjaan dia itu remeh-temeh, tidak ada artinya sebenarnya ya. Jadi sungkan sama Rasulullah untuk menyampaikan, karena hanya cuman suka membersihkan masjid, ngambilan kotoran yang berserakan atau mungkin nyapu dan sebagainya. Kemudian Rasulullah minta di mana dia dimakamkan dan kemudian ditunjukkan makamnya. Kemudian Rasulullah mensolat gaibkan beliau di situ. Dan setelah itu Rasulullah menceritakan kepada para sahabat bahwa dia sudah melihat Ummu Mahjah ini di dalam surga. Artinya apa? Dengan pekerjaan dia yang seperti itu, yang kelihatannya remeh, hanya membersihkan tempat ibadah, masjid, itu sama Rasulullah sudah disampaikan, dikabarkan bahwa beliau akan masuk surga. Nah, ini dia seorang wanita kulit hitam, kemudian hobinya hanya itu, membersihkan masjid. Itu salah satu wasilah atau sarana kita untuk bisa masuk surga. Monggo kita gali diri kita masing-masing, kita expect-nya di mana, kita hobinya di mana, kita tingkatkan terus, kita maksimalkan. Kalau memang hobinya pengennya sedekah, ya monggo kita bagaimana biar bisa kaya, bagaimana usaha kita supaya banyak menghasilkan ya. Seperti Abdurrahman bin Auf ya, beliau itu orang yang paling kaya
pintar berdagang, dan juga suka berderma. Nah, itu pun Rasulullah masih mengabarkan bahwa hisab beliau itu sangat lama nanti. Nah, ini begitu orang punya harta banyak itu sebenarnya juga was-was ya, karena hisabnya akan banyak sekali nanti. Pertanyaannya akan banyak sekali. Uangmu kau belanjakan kemana? Kau pakai untuk apa? Terus manfaatnya apa dan sebagainya, ini masih banyak sekali. Tapi kalau orang tidak berharta biasanya ya tidak banyak pertanyaannya, karena memang hanya sedikit yang dia punya. Maka dari itu mari kita gali potensi masing-masing dari kita. Kita banyak membaca, kita banyak mempelajari fikih, kita banyak mempelajari sirah nabawiyah, apa-apa yang sudah dilaksanakan Rasulullah, para sahabatnya, kita contoh ya. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa kalau kita sakit, maunya kita adalah diberi kekuatan oleh Allah, mencari ridhonya Allah, sehingga sakit kita itu benar-benar bisa sebagai penebus dosa-dosa kita. Mungkin sedikit yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat untuk menjadi pengingat kita apa tujuan kita hidup, apakah kita nanti masuk surga. Dua pertanyaan itu mungkin bisa menjawabnya, kita menjawabnya. Mumpung kita masih di bulan Ramadan, mari silahkan kita perbanyak amalan-amalan ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Yang di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pengampunan, ini jangan kita sia-siakan. Barakallahu fikum. Bila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.